tangan, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami rindu untuk menyembah Engkau Tuhan dalam penyembahan yang benar, yang berkenan kepadamu. Biarlah penyembahan kami didorong oleh firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh-Mu yang suci Tuhan. Itu sebabnya Engkau nyatakan firman-Mu di tengah kami sekalian. Dan Engkau urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada di dalam negeri, luar negeri. Semua Engkau urapi untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan-Mu, mengadakan mujizat di tengah kami sesuai kebutuhan kami. Mujizat rohani, mujizat jasmani terjadi di tengah kami sekalian. Terima kasih, beri roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini, dimanapun berada, Tuhan berkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran yang benar, kembali ke Alkitab yang membawa kami dalam satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, ampuni kekurangan-kekurangan kami, sucikan oleh darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Mbak. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Mohon maaf sebesar-besarnya karena ada kendaraan mogok di jalan tol. Saya naik taksi tapi ternyata kendaraannya datang duluan. Saya yang naik taksi malah kalah. Ya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Kitab Wahyu pasal 1. Kitab Wahyu pasal 1. Masih ayat 17 sampai 20. Kita baca 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Puji Tuhan. Jadi Rasul Yohanes tersungkur di kaki Yesus sama dengan menyembah dengan hancur hati, sehingga mengalami jamahan tangan kanan Tuhan. Biar malam ini kita juga, kalau kita bisa menyembah tersungkur, menyembah dengan hancur hati, sehingga mengalami jamahan tangan kanan Tuhan. Dan Rasul Yohanes menerima 3 hal. Yang pertama, jangan takut. Ya, tidak ada ketakutan lagi. Sama dengan tidak ada ketakutan lagi, jangan takut, sudah diterangkan. Kemudian, akulah yang awal dan akhir, kedua. Itu sama dengan menerima kasih Allah. Menerima kasih Allah. Itu saja, menerima kasih Allah. Yang awal kasih mula-mula, yang akhir kasih mempelai.
menerima kasih Allah. Dan yang ketiga, aku yang hidup, ya, dan yang hidup. Aku yang hidup itu sama dengan kuasa kemenangan atas maut. Yesus mati tapi bangkit hidup. Kuasa kemenangan atas maut. Aku yang hidup, ini yang sedang kita pelajari hari-hari ini. Aku yang mati dan yang hidup itu kuasa kemenangan atas maut. Yesus mati dan bangkit untuk mengalahkan maut. Menang atas maut. Sehingga dia memegang kunci kerajaan maut. Jadi Yesus mati dan bangkit untuk mengalahkan maut, menang atas maut, sehingga dia memegang kunci kerajaan maut untuk menutup pintu kerajaan maut bagi kita semua. Dari pintu kerajaan maut ditutup supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak binasa. Semoga kita bisa. Jadi dia harus mati, bangkit, untuk mengalahkan maut, menang atas maut. Dia pegang kunci kerajaan maut dan dia tutup pintu kerajaan maut supaya kita tidak binasa selama-lamanya. Matius 16 ayat 18-19. Nah, kalau sudah menang atas maut, demikian kita juga menang atas maut, maka kunci kerajaan surga diberikan kepada kita. Matius 16 ayat 18-19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, ini menang atas maut. 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Nah ini, ya. Jadi Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada kita, kepada Petrus, kepada kita semua, supaya kita bisa masuk pintu kerajaan surga, supaya kita bisa masuk pintu kerajaan surga dan hidup kekal selama-lamanya. Hidup kekal selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Jadi ini Yesus menang, mati, bangkit, menang atas maut. Dia kunci. Dia tutup pintu kerajaan maut. Ya. Supaya kita tidak binasa. Dan dia berikan kunci kerajaan surga. Supaya kita bisa masuk pintu kerajaan surga dan hidup kekal selama-lamanya. Sekarang apa pintu kerajaan surga itu? Kunci kerajaan surga. Kisah Rasul 14 ayat yang ke-22. Kisah Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-20. Ini kunci kerajaan surga. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga, masuk pintu kerajaan surga, punya kunci, kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi kunci kerajaan surga sama dengan sengsara daging bersama Yesus. Salib itu kunci kerajaan surga. Sengsara daging bersama Yesus sama dengan salib. Itu kunci kerajaan surga. Sengsara daging bersama Yesus sama dengan salib. Pertanyaannya, mengapa kita harus mengalami salib, sengsara daging, penderitaan daging bersama Yesus? Mengapa kita harus mengalami salib, sengsara daging atau penderitaan daging bersama Yesus? Jawabnya 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus pasal yang keempat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada
penderitaan kami. Cukup sampai ayat yang ke-17, ya. 2 Korintus 4, 16 sampai 17. Jadi, mengapa kita harus mengalami salib? Sengsara daging, penderitaan daging bersama Yesus. Jawabannya, sebab lewat salib atau sengsara daging bersama Yesus, penderitaan daging bersama Yesus, maka kita mengalami keubahan hidup, pembaharuan. Mengalami keubahan hidup atau pembaharuan. Dari manusia daging menjadi manusia baru, manusia rohani seperti Yesus. Lewat salib saja. Kalau Yesus tidak disalib, dia tidak bisa masuk surga. Dengan tubuh manusia, tubuh darah daging tidak bisa masuk surga. Dia disalib, mati, bangkit dalam tubuh kemuliaan, baru bisa naik ke surga. Begitu juga kita. Kita harus mengalami salib, sengsara daging bersama Yesus, penderitaan daging bersama Yesus, supaya kita mengalami keubahan hidup, pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia baru, manusia mulia seperti Yesus. Seperti Yesus. Nah, ditanya lagi, kenapa harus berubah? Kenapa harus berubah jadi manusia baru, manusia mulia seperti Yesus? 1 Korintus 15, 50. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. 1 Korintus 15 ayat 50. Kenapa harus berubah? Tadi kenapa harus mengalami salib? Supaya berubah dari manusia daging menjadi manusia rohani, manusia mulia seperti Yesus. Sekarang kenapa harus berubah manusia daging? Jawabannya 1 Korintus 15, 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Itu jawabannya. Kenapa harus berubah? Sebab manusia darah daging tidak mewarisi kerajaan surga. Atau tidak dapat masuk kerajaan surga. Tidak punya kunci. Manusia darah daging tidak bisa. Manusia darah daging tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Atau tidak bisa masuk pintu kerajaan surga. Binasa selamanya. Binasa selamanya. Itu manusia darah daging. Harus berubah. Lewat salib kita berubah. Terus apa yang diubah? Apa yang dibaharui? Apa yang dibaharui? Apa yang harus diubahkan? Ya, tadi kembali ke 2 Korintus pasal yang keempat tadi. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah ini saudara. Jadi apa yang harus dibaharui? Apa yang harus diubahkan? Mulai dari hati. Kami tidak tawar hati. Mulai dari hati. Saudara. Jadi apa yang harus dibaharui? Itulah mulai dari hati. Hati harus dibarui, maka seluruh kehidupan kita akan dibarui. Kalau hati dibaharui, maka seluruh kehidupan kita akan dibaharui. Ya, itu hati dulu. Ini pusat kehidupan rohani manusia. Pusat kehidupan rohani manusia. Suatu hati. Kalau hati dibaharui, maka seluruh kehidupan kita akan dibaharui, akan diubahkan. Hati ini dulu. Nah, bagaimana sekarang pembaruan hati ini? Jadi inilah Tuhan menutup pintu kerajaan maut, dia kunci supaya kita tidak binasa, dan Tuhan berikan kunci kerajaan surga supaya kita bisa masuk pintu kerajaan surga, hidup kekal. Nah, apa itu kuncinya? Itu salib, penderitaan daging bersama Yesus. Kenapa harus mengalami salib? Penderitaan supaya berubah menjadi manusia baru, manusia. Kenapa harus manusia baru? Manusia darah daging tidak bisa mewarisi surga, harus dibarui. Apa yang dibarui? Hati lebih dulu. Kalau hati dibarui, maka seluruh kehidupan kita akan dibarui. Ya, mari kita belajar pembaruan hati. Yakobus 3 ayat 11 sampai 12. Ini pembaruan hati.
Surat Yakobus pasal yang ketiga ayat 11 sampai ayat 12. Sumber ini, hati itu sumber kehidupan rohani kita. Kalau ini diubahkan, seluruh hidup kita diubahkan. Ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi ada beberapa sumber itu hati, nanti munculnya di perkataan. Kalau sumbernya air tawar, tidak mungkin perkataannya air pahit, tidak mungkin. Ya, mengeluarkan air pahit dan seterusnya. Air asin tidak mungkin mengeluarkan air tawar. Jadi di sini, hati yang harus dibaharui, yaitu pertama hati yang menampung air tawar, sumber air tawar. Hati yang harus dibaharui, yaitu yang pertama hati yang menampung air tawar. Nah, ini menunjuk tawar hati, tawar hati, hati yang tawar hati, yaitu kecewa, putus asa, suka kecewa, putus asa menghadapi segala sesuatu di dunia. Nah, ini manusia darah daging. Hatinya menampung air tawar, sama dengan tawar hati. Tawar hati itu artinya suka, kecewa, putus asa menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dunia, yang menimpa dia, segala sesuatu yang menimpa dalam kehidupannya. Atau sebaliknya bangga juga bisa. Seringkali bangga menghadapi segala sesuatu yang dalam kehidupannya, segala sesuatu dalam kehidupannya. Bangga, kecewa itu tawar hati. Tawar hati. Gampang bangga, gampang kecewa. Itu yang harus diubahkan, Kemudian kedua, B, hati yang menampung air pahit. Hati yang menampung air pahit. Itulah menunjuk kepahitan hati. Kepahitan hati, iri hati, dendam, dan lain-lain. Kepahitan hati, iri hati, dendam, dan lain. Itu masih manusia darah daging. Tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Tidak punya kunci kerajaan surga. Jadi hati yang tawar, kemudian hati yang pahit, dan juga yang C, hati yang menampung air asin. Air asin. Ya. Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ini hati yang menampung air asin. Air asin itu sama dengan laut asin. Laut mati itu yang kadar garamnya sangat tinggi. Sehingga tidak ada kehidupan di situ. Ini hati yang menampung air asin. Ya, bagaikan laut asin, laut mati. Sama dengan hati nurani yang mati. Karena dikuasai oleh dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, kawin mengawinkan ada di dalam hati itu. Nah ini suatu 3 macam hati ini yang harus dibaharui. Supaya kita bisa menjadi manusia baru yang punya kunci kerajaan surga. Bisa mewarisi surga, bisa membuka pintu surga, kita masuk kerajaan surga. 3 macam hati ini harus dibaharui. Hati yang tawar, tawar hati, ya, suka kecewa, putus asa menghadapi segala sesuatu di dalam dunia ini. Atau suka bangga dengan segala sesuatu dalam dunia. Kemudian hati yang pahit, kepahitan hati, iri, dendam, dan lain sebagainya. Juga hati yang menampung air asin. Hati yang menampung air asin. Itu bagaikan laut asin. Sudah kadar garamnya terlalu tinggi. Tidak ada kehidupan. Ini hati nurani yang kering, mati. Karena dikuasai oleh dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Ya, ini yang harus diubahkan. Nah, jika hati kita diubahkan ya, menjadi ya, keubahan hati itu, hati kita diubahkan menjadi kuat teguh hati, sama dengan taat dengar-dengar. Kuat teguh hati itu tidak tawar, tidak pahit, tidak asin, tetapi taat dengar-dengar. Hati yang diubahkan,
saudara, akan menjadi kuat, teguh hati. Sama dengan taat dengar-dengar. Tidak pahit, tidak asin, tidak tawar, tetapi taat dengar-dengaran. Maka hati yang taat dengar-dengaran, hati yang kuat, teguh hati, taat dengar-dengaran akan diisi dengan saudara, air kehidupan dari surga. Itulah Roh Kudus. Air kehidupan dari surga, itu Roh Kudus. Nah, Yesus naik ke surga, dia berjanji akan mencurahkan Roh Kudus kepada kita semuanya. Sebab kita manusia darah daging tidak mampu tanpa Roh Kudus. Biarlah malam ini menyediakan tempatnya hanya. Yang mencurahkan adalah Yesus dari surga, pembaptis Roh adalah Yesus dari surga. Kita hanya lewat doa penyembahan ini, kita hanya menyediakan tempatnya. Amin. Tempatnya itulah hati. Jangan ada tawar, jangan ada pahit, jangan ada asin. Ayo dibaharui menjadi kuat, teguh hati. Tidak tawar menghadapi apapun, tidak asin saja, tidak pahit, tetapi selalu taat dengar-dengar. Nah, itu akan diisi dengan air kehidupan dari surga. Itulah Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita semua. Semoga kita bisa mengerti, saudara, kegunaan Roh Kudus. Kegunaan Roh Kudus. Ini, jadi kita membutuhkan Roh Kudus. Tuhan tahu, saudara, sebab itu dia berjanji, dia naik ke surga, dia berjanji, aku akan mencurahkan Rohku kepada. Ya, kita sudah dengar pada hari Minggu, saudara, pencurahan Roh Kudus. Tuhan akan mencurahkan Rohnya. Hari-hari ini kita menantikan. Hari-hari ini kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus. Sampai nanti 10 hari itu hari Minggu tepatnya. Hari Minggu yang akan datang. Biarlah kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mencurahkan Rohnya yang suci di tengah-tengah kita sekalian. Kegunaan Roh Kudus. Yang pertama, Yohanes 7 ayat 37. Kalau Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, wah luar biasa. Ya, itu akan mengalir terus. Yohanes pasal yang ke-7, Injil Yohanes pasal yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Yesus harus mati, bangkit, naik ke surga, baru Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Nah, gunanya apa? Kalau hati ini sudah ada air kehidupan, mengalir ke sebelah. Saudara, ini kegunaan Roh Kudus. Air kehidupan di dalam hati kita. Saudara, air kehidupan. Nomor 1, air kehidupan akan mengalir kepada sesama yang membutuhkan. Mengalir itu horizontal. Mengalir kepada sesama yang membutuhkan. Itu artinya aku menghasilkan perkataan-perkataan yang benar dan baik. Kalau hati diisi Roh Kudus, akan mengalir kepada sesama yang membutuhkan. Artinya menghasilkan perkataan-perkataan yang benar dan baik, yang menjadi berkat bagi sesama. Sama dengan bersaksi, kita bisa bersaksi. Saja kita bisa bersaksi. Nah, ini kalau hati ada Roh Kudus. Kalau hati ada tawar, bisa bersungut-sungut, pahit, kemudian asin, wah macam-macam, bisa bergosip, bisa ini. Janganlah. Biarlah hari-hari ini hati kita diisi air kehidupan. Buktinya dari, kalau sumbernya air kehidupan, nanti memancarkan, mengalirkan, nah itu air kehidupan. Itulah perkataan yang benar, tidak ada dusta. Perkataan benar dan baik menjadi berkat bagi sesama. Kita bisa bersaksi kepada sesama yang membutuhkan. Bagi orang-orang yang belum percaya, belum percaya Yesus, kita bersaksi kabar baik, firman penginjilan. Ayo percaya Yesus supaya diselamatkan. Bagi orang-orang yang sudah selamat, sesudah selamat mau kemana? Sudah melayani Tuhan, banyak yang tidak tahu mau kemana. Kita bersaksi kabar mempelai, firman pengajar, untuk membawa mereka masuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, ini berasal dari hati. Biar malam ini betul-betul sasaran
dari Tuhan adalah hati kita. Jangan sampai hati yang tawar, pahit, asin, tapi hati yang taat, dengar-dengaran yang dibaharui, yang berisi air kehidupan dari surga Roh Kudus. Supaya bisa mengalir kepada sama yang membutuhkan. Perkataan baik, benar dan baik, kesaksian-kesaksian kepada sesama yang membutuhkan. Semoga Tuhan memberkati. Itu kegunaan Roh Kudus pertama. Yang kedua, Yohanes 4 ayat yang ke-14. Yohanes 4 ayat yang ke-14. Biar kita menanti janji Tuhan. Kalau manusia bisa ingkar janji, tapi kalau Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia berkata, dia berjanji akan mencurahkan rohnya. Tinggal sekarang pihak kita ini menyediakan tempat. Kalau tempatnya tidak benar ya tidak bisa. Sediakan tempat, itulah hati yang dibaharui. Hati yang taat dengan tidak tawar, tidak ada kecewa bangga. Semua saja selalu mengucap syukur pada Tuhan, tidak ada kecewa bangga, tidak ada kepahitan, tidak ada tawar. Ayo, hati yang taat dengar-dengar. Itu sungguh-sungguh menjadi tempat dari Roh Kudus. Yohanes 4 ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Tadi mengalir, itu untuk sesama. Roh Kudus dari dalam hati ini mengalir untuk sesama. Sekarang yang kedua, memancar ke atas. Jadi yang kedua, Roh Kudus, air kehidupan memancar ke atas. Itu sama dengan mendorong kita untuk menyembah Tuhan. Mendorong kita untuk menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Nah ini malam ini. Saja, ayo. Biarlah kalau hati dibarui, ada air kehidupan, tidak sulit. Untuk bersaksi tidak sulit. Untuk menghasilkan perkataan benar, baik, menjadi berkat bagi sesama mulai di rumah tangga. Begitu sejuk rumah tangga itu, begitu damai. Semua menghasilkan perkataan yang benar dan baik. Dan kesaksian. Kesaksian mulai dalam rumah tangga. Kesaksian bisa keluar di gereja, di luar, di pekerjaan, di mana kesaksian kita. Dan kedua, setelah mengalir, memancar ke atas. Dari hati yang penuh Roh Kudus bisa menyembah kepada Tuhan. Kita bisa menyembah kepada Tuhan. Memancar ke atas, menyembah kepada Tuhan. Roma 8:26. Roma 8 ayat 26. Ini Roh Kudus menolong kita untuk bisa menyembah Tuhan. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayo malam ini penyembahan kita didorong firman, dengar firman, didorong Roh Kudus. Saja. Jadi Roh Kudus mendorong kita untuk menyembah Tuhan dengan keluhan yang tidak terucapkan. Keluhan yang tidak terucapkan. Itu bahasa roh. Menyembah dengan bahasa roh. Nah, ini harus dilatih. Saudara-saudara yang sudah kepenuhan Roh Kudus, dilatih. Ya, secara tertib, teratur dilatih. Sebab kalau kita bisa berbahasa roh dalam penyembahan suku, maka api itu tetap menyala nanti. Api Roh Kudus yang kita terima tetap menyala. Jadi dilatih untuk bisa berbahasa roh. Tapi jangan dipaksa. Jangan tiru-tiru. Mohon kepada Tuhan. Mohon kepada Tuhan. Ya, itu. Kemudian menyembah dengan keluhan tak terucapkan. Tadi adalah menyembah dengan bahasa roh. Seperti kalau imam besar Harun masuk ke ruangan masuci dengan jubah. Gamis itu baju efod. Di ujungnya ada apa namanya, giring-giring emas, lonceng emas. Wah itu suaranya indah. Kalau dia masuk ada suara, ada bunyi yang indah. Lonceng emas itu berbunyi yang indah. Itu penyembahan dengan bahasa roh atau penyembahan dengan hancur hati. Dengan hancur keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Tidak bisa ngomong. Ya cuma air mata hancur hati. Haleluya Yesus, hancur hati. Dengan hancur hati. Nah, ini Roh Kudus menolong kita. Penyembahan dengan bahasa roh atau penyembahan dengan hancur hati. Seperti bayi
yang menangis kepada ibunya. Itu aja tugas kita sekarang. Mari Tuhan berikan kepada kita kunci kerajaan surga. Apa itu? Bukan duit, bukan ini. Salib, sengsara daging bersama Yesus. Untuk mengalami keubahan hidup. Sebab manusia darah daging tidak mewarisi surga. Harus berubah. Apanya yang dirubah dulu? Hatinya. Ini sumber. Kalau hatinya tidak berubah, seluruh tidak berubah. Sumber. Hatinya yang diubahkan. Tidak boleh tawar, tidak boleh pahit, tidak boleh asin. Tetapi hati yang baru, taat, dengar. Itu yang diisi air kehidupan dari surga. Roh Kudus. Tuhan berjanji, pasti dia tepati janjinya. Ini bisa mengalir. Kalau sudah hati kita diisi, mengalir. Bisa bersaksi, berkata benar baik, tidak lagi saling mencaci maki dan lain. Berkata benar baik, bersaksi. Kemudian memancar, menyembah dengan keluhan tak terucapkan. Saja dengan bahasa roh, silakan asal tertib teratur. Saja kita berasa dan juga dengan hancur hati, seperti bayi Musa itu di tangan putri Firaun mestinya mati. Tapi karena dia menangis, menarik belas kasih Tuhan kepada kita. Bayi Musa, apa keadaan kita? Apa karena sampai mengaku, saya cuma bayi, gak bisa apa-apa saya. Mau cari makan sulit, mau ini, jangankan cari makan, saya sering kali terangkan. Bayi mau garuk yang gatal aja gak bisa, kok mau apa? Ya cuma nangis sama Tuhan. Sampai Tuhan berbelas kasih. Amin, sampai Tuhan. Dan Roh Kudus akan mengadakan mujizat secara jasmani. Sakaria 4 ayat 6. Kalau tangisan kita sampai di hadapan Tuhan, hancur hati kita, menarik belas kasih Tuhan. Tangan Tuhan itu Roh Kudus akan mengadakan mujizat jasmani. Ya, Sakaria pasal yang ke-4. Tuhan tidak biarkan kita. Bayi yang menangis akan sangat diperhatikan oleh Tuhan. Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman-Nya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar, di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Gunung yang besar menjadi tanah rata. Ini mujizat jasmani. Roh Kudus, tangan Tuhan sanggup meratakan gunung-gunung yang besar. Artinya menyelesaikan semua masalah sampai yang mustahil selesai. Menyelesaikan semua masalah sampai yang mustahil. Gunung diratakan. Semoga kita. Nah, kalau gunung diratakan di depan bisa dilihat. Menyelesaikan masalah sampai yang mustahil selesai. Dan juga memberikan masa depan yang baik, yang berhasil indah. Gunungnya sudah rata, depan bisa dilihat sudah. Dilihat. Ya, Roh Kudus sanggup memberikan masa depan yang penuh harapan, yang berhasil, yang indah. Semoga kita mengerti. Nah, inilah saudaraku. Ini kegunaan Roh Kudus. Kalau ada di dalam hati, bisa mengalir, bersaksi, bisa menyembah. Saat kita bisa menyembah seperti bayi, hancur hati, hanya Tuhan yang mengenal bahasanya itu. Manusia tidak mengenal, wong keluhan tak terucapkan. Kalau diucapkan kan, Tuhan saya butuh uang, sebelahnya dengar. Tapi kalau tidak terucapkan seperti bayi itu, siapa yang ngerti bahasanya bayi? Cuma Tuhan. Tahu. Ibunya, itulah Tuhan yang mengerti. Dan dia akan mengulurkan tangan terus, meratakan gunung-gunung. Artinya menyelesaikan masalah dan memberikan masa depan yang penuh harapan, berhasil dan indah bagi kita semua. Dan terakhir nanti kalau Tuhan datang, mujizat yang terakhir nanti, mulut lidah ini diubahkan jadi sempurna seperti dia. Yakobus 3 ayat yang kedua. Ayo kita gunakan lidah untuk bersaksi, untuk menyembah, dan Tuhan akan tolong kita. Roh Kudus akan bekerja, mujizat jasmani terjadi menolong kita sampai satu waktu. Mujizat terakhir nanti, mulut ini tidak salah lagi. Tidak salah dalam berkata. Yakobus 3 ayat 2. Ini mujizat terakhir. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Nah ini, mujizat terakhir. Jika Yesus datang kedua kali, kita akan diubahkan menjadi sama mulia dengan dia, yaitu tidak salah dalam perkataan.
hanya bisa menyeru haleluya. Itu aja. Tidak salah dalam perkataan. Hanya bisa menyeru haleluya untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai, dan kita bisa masuk kerajaan surga selama-lamanya. Saya baca satu ayat lagi, Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Tidak salah dalam perkataan, hanya haleluya itu seluruh dunia nanti. Anak-anak Tuhan dari seluruh dunia hanya satu kata, sepatah kata. Haleluya. Tidak salah lagi dalam, tidak ada yang kamu begini, kamu tidak ada. Semua haleluya. Untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Wahyu 19:6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kita terangkat di awan-awan masuk perjamuan kawin anak domba. Sesudah itu kerajaan 1000 tahun damai. Sesudah itu masuk kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Nah inilah suatu. Aku yang hidup, Yesus yang mati, bangkit untuk mengalahkan maut, dikunci pintu kerajaan maut. Jangan ada yang binasa. Kalau ada yang binasa salahnya sendiri. Tuhan sudah kalahkan maut, Tuhan sudah kunci pintu kerajaan maut. Jangan dibuka lagi, jangan binasa. Tapi Tuhan berikan kunci kerajaan surga. Amin. Apa itu? Ayo salib sengsara daging. Termasuk malam ini salah satu bentuk doa penyembahan ini sengsara daging. Untuk kita mengalami keubahan hidup. Keubahan hidup. Terutama hati diubahkan. Jangan tawar, jangan pahit, jangan asin. Hati yang taat. Roh Kudus akan dicurahkan air kehidupan. Bisa mengalir, bersaksi, bisa memancar. Menyembah dengan keluhan tak terucapkan, bahasa roh, atau hancur hati seperti bayi. Dan Dia, Roh Kudus akan meratakan gunung-gunung. Apa kesulitan kita? Tuhan tolong semua. Sampai nanti tidak salah lagi dalam perkataan. Sempurna waktu Yesus datang menyambut kedatangannya kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Yang bisa berlutut silakan, yang tidak bisa duduk saja tidak apa-apa. Spon-spon dibagikan. Spon-spon tolong dibagikan satu-satu saja. Mari kita sama-sama menyembah kepada Dia. Haleluya. Roh Kudus Kau hadir di sini. Biar Roh Kudus yang menolong kita semua malam ini. Manusia darah daging nggak bisa menyembah, nggak bisa bersaksi, hanya bersungut, ngomel, berdusta. Biarlah Roh Kudus yang tolong kita. Apa keadaan kita? Seperti bayi yang hanya menangis kepada Dia. 216. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Ku mengasihimu. Kudus-Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Kau manis, Kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa
Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami, penuh permohonan kuasa Allah. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati dengan haleluya. Buka hati, buka suara, biar Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Air kehidupan dicurahkan. Tanpa Roh Kudus menjadi tawar, menjadi pahit, menjadi asin, menjadi hancur lagi. Haleluya. Haleluya. Mungkin ada yang mustahil bagi kita, mungkin ada yang menyusahkan kita, dan Roh Kudus tolong kita lagi. Haleluya Yesus. Mungkin sudah putus asa, sudah kecewa dan lain-lain. Roh Kudus menyentuh kita, menjamah kita. Haleluya, haleluya. Kita bahagia sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Mungkin tawar di dalam nikah, sudah pahit di dalam nikah. Roh Kudus memberikan anggur manis kepada kita. Jamahlah aku, ulangi sekali lagi. Jamahlah aku. Haleluya Yesus. Kita sembah Dia. Haleluya. Seperti bayi yang saja menangis, sembah Dia. Haleluya. 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 Kami tidak mampu, tanpa Roh-Mu kami tidak mampu. Ya Lawasa, ya Lawaka, ya Lawaka. Haleluya. 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 Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya. 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 Kami hanya bayi-bayi yang tidak berdaya, Tuhan. Ya Lawasa. Haleluya. 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 Ya Lawasa. Haleluya. Haleluya. Ya Lawasa. Kami menyembah Tuhan.
Ya Raga, ya Raga. Kami sangat membutuhkan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ya rasa, ya rasa, ya Raga. Ya Raga. Jamah hati kami Tuhan. Ya Raga. Ya Raga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Raga, ya Raga, ya Raga. Ya Raga, ya Raga. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Raga, ya Raga. Ya Raga. Ya Raga. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Raga, ya Raga. Haleluya, haleluya. 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 Ya Raga, ya Raga. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Ya Raga. Ya Raga. Kami tidak berdaya apa-apa Tuhan. Ya Raga. Haleluya. Kami tidak mampu apa-apa Tuhan. Ya Raga. Ya Raga. Haleluya, haleluya. Haleluya. Curahkan Roh-Mu Tuhan, alirkan air kehidupan Tuhan. Ya Raga, ya Raga.
kami menyembah Engkau, kami menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya laga, ya laga. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Alirkan Roh-Mu yang suci Tuhan, alirkan Roh-Mu yang suci Tuhan, haleluya. Ya lasa, ya lasa, ya lasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga. Kami menyembah. Haleluya, haleluya. Ya lasa, ya laga, ya lala. Kami hanya bayi-bayi tak berdaya Tuhan. Ya lasa. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa.
Ya laga, ya laga, ya laga, haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, kami hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya laga, ya laga. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya laga, ya laga. Curahkan Roh-Mu Tuhan, curahkan air hidup-Mu Tuhan, ya laga. Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Ilahayaga, ilahalaga, haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya, 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 ya laga, laga, ya laga, ya laga, ya laga, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami hanya menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu,
Haleluya, haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Nasa, ya Nasa, haleluya, 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 haleluya. Ya Nasa, ya Nasa, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Ya Roh-Mu menguasai kehidupan kami, memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Ya Raga, ya Raga, ya Raga. Haleluya, 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 haleluya. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami, jamah kami Roh Kudus, jamah kami. Haleluya, haleluya. Kuatkan kami tetap taat dengar-dengaran Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Kuatkanlah. Sambil bangkit berdiri. Ya, sambil bangkit berdiri. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkan hatiku ya Tuhan. Dengan dari atas, tundukkan kepala. Jangan tawar, jangan pahit, jangan asin. Hati ini tetap kuat, teguh hati, taat, dengar-dengar. Biar Roh Kudus yang tolong kita semua. Haleluya. Seperti bayi hanya berseru kepada ibunya, kepada Tuhan malam ini.
Biar tangan Tuhan, tangan Roh Kudus yang menolong. Sekali lagi dengan dari atas, tundukkan kepala, tutup mata. Jika ada yang sangat butuh tangan Roh Kudus, tangan Tuhan menolong, angkatlah dua tangan ke atas. Bukan kebiasaan, seperti bayi yang tidak berdaya, menyerah sepenuh kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak lihat besarnya masalah dan tapi Tuhan lihat besarnya penyerahan kita kepada Dia. Seperti bayi menangis. Haleluya. Biar ribut keras datang. Ulangi dengan biar ribut keras datang. Kita sembah Dia. Haleluya. Jangan berharap yang lain, berharap Tuhan. Seperti bayi berharap ibunya. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Jama Tuhan, jama Roh Kudus kami. Jama Roh Kudus, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Jama Roh Kudus, jama. Jama, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Jama Tuhan, jama Roh Kudus, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Mujizat-Mu terjadi. Mujizat-Mu terjadi. Oh, haleluya. Sampai kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami pulang dengan hati damai sejahtera di dalam Engkau. Terima kasih turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus yang menolong kami semua. Terima kasih. Gembalakan kami semua baik di sini di Jalan Simpang Borobudur 27 Malang, baik di Medan, baik yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar. Di dalam negeri, luar negeri semua beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa jamahan tangan-Mu, tangan Roh Kudus mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, membimbing kami hidup benar, hidup suci sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Jiwa-jiwa yang sudah undur Engkau tarik kembali, jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kami semua Tuhan. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kami kepadamu. Pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang oleh apapun, oleh kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan, oh Tuhan, kemalasan, penyakit dan lain-lain. Engkau buka jalan semua. Engkau tolong. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan nikah kami, arahkan pada nikah rohani, nikah yang sempurna dalam Tuhan. Nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, Engkau jamah semua Tuhan. Engkau tolong kaum muda, sucikan pergaulan. Beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan, bayi ibunya sampai lahir sempurna, keluarga merindu anak, keturunan. Buka jalan sesuai kehendak-Mu. Yang bekerja, Tuhan berkati, buka jalan, mujizat-Mu terjadi. Hutang-hutang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, buka jalan semua. Engkau tolong Tuhan, terima kasih. Demikian yang mencari pekerjaan, buka jalan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah, kuliah, menghadapi apapun, kenaikan kelas, ujian, skripsi, tesis, disertasi, semua. Engkau tolong, beri hikmat-Mu, pertolongan-Mu. Naik kelas dengan baik, lulus dengan baik.
namamu dipermuliakan. Yang mencari sekolah baru, tingkat dari TK, SD, SMP, SMU, fakultas semua, S2, S3 semua Engkau buka jalan. Bahkan yang gelar profesor semua Engkau tolong buka jalan semua. Namamu dipermuliakan. Terima kasih, syukur hanya kepada banyak permohonan kami. Engkau yang tahu, Engkau yang tolong Tuhan. Juga pergumulan dalam sakit penyakit, ampuni kami semua. Engkau jamah Tuhan. Baik Ibu Isarini, Ibu Liang, Engkau jamah juga baik Ibu Yunus Taruk, Ibu Untung, Ibu Sin, Ibu Darmono, Ibu Rianto, juga Ibu Juni, juga Mbak Eni, Engkau jamah Ibu Himawati juga, Engkau tolong Tuhan. Ibu Sri, Ibu Tian Muhardi, Engkau jamah juga, kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga Bapak Agus, Bapak Gaino, Bapak Joni, Bapak Sundoro, Bapak Sutomo, Engkau tolong juga. Bapak Buwono, kami serahkan. Pak Amin juga, Engkau jamah Tuhan. Saudara Yohan, anak Esra, Engkau jamah juga. Dan lain-lain Tuhan. Demikian juga Engkau tolong Ibu Rahel juga jamah. Juga anak dari Bapak Billy yang baru operasi, Engkau jamah juga semua. Ampunilah kami, kuasa-kuasa iblis setan penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih. Kunjungan-kunjungan, bukakanlah firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Terjadi kegerakan di mana-mana. Hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang masuk persekutuan tubuh yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih segala pengorbanan anak-anak-Mu, Tuhan yang membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita diberi kesempatan memberikan korban untuk pekerjaan Tuhan malam ini. Kita menyanyi satu nyanyian nomor 17, nyanyian tambahan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Nomor 17, nyanyian tambahan. Segera akan dijalankan. Nomor 17. Bagaikan tanah kering. Nyanyian tambahan 17. Dukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkan kur. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Kebaktian kita minggu, sekolah minggu 4:30 sore dan kebaktian umum 5:45. Kemudian pendalaman Alkitab Senin 5:30 sore disertai perjamuan suci, dan Rabu kebaktian doa penyembahan jam 5:30 sore seperti ini, dan Sabtu kebaktian kaum muda remaja jam 5:15. Baik, Tuhan memberkati semua. Jangan lupa berdoa untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Riau, di Kandis Riau, ya. Biar Tuhan membukakan firman dan Tuhan gerakkan jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Juga yang berulang tahun 5 Juni, Nathanael Vincentius Pratama Putra, Pamekasan. Baik, Tuhan memberkati. Mari kita tamatkan kebaktian pada malam hari ini. Kami berdoa buat yang berulang tahun hari ini, besok dan selanjutnya, yang disebut nama ataupun tidak, Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan,
kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka, terlebih dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing, dari dekat jauh lindungi sertai dengan darah-Mu, jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu. Baik dari Malang, dari Pamekasan, dari Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya, sekitarnya semua Engkau jaga lindungi sertai. Latihan kur Tuhan memberkati, mengurapi semua. Terima kasih Tuhan, syukur kepada mereka yang ada di luar kota dalam perjalanan ke Surabaya dan lain, Engkau jaga lindungi sertai, mohon kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Pak Anton dengan kereta api juga Engkau jaga lindungi semuanya, Tuhan tolong. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Perjalanan kami ke Papua hari Jumat juga Tuhan melindungi, menjaga, dan Sabtu kembali juga Engkau menjaga, melindungi. Mohon kemurahan-Mu. Terima kasih keluarga Pendeta Alex Anto almarhum. Tuhan beri penghiburan, kekuatan. Acara semua Engkau tolong, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.